Kemudian yang kedua, yang undang orang yang haram untuk dihajar. Untuk dihajar, diboikot. Adapun yang undang misalnya pelaku maksiat yang sedang kita boikot dia agar dia sadar, ya, dan itu boleh. Jadi namanya hajar. Itu boleh dilakukan kepada dua orang, kepada pelaku maksiat dan pada pelaku bid'ah jika memang ada maslahatnya. Dalilnya adalah Nabi SAW ketika perang Tabuk, ternyata Nabi berangkat, para sahabat berangkat, ada 3 sahabat yang tidak ikut berangkat, di antaranya Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan sahabat yang ketiga, mereka tidak ikut berangkat tanpa udzur syar'i. Waktu Nabi pulang dari perang Tabuk, maka orang-orang munafik yang tidak ikut perang, mereka bilang kami ada udzur, Nabi maafkan. Adapun 3 orang ini, mereka ngaku kami tidak ada udzur ya Rasulullah. Akhirnya Nabi menyuruh para sahabat untuk memboikot mereka. Ya, puluhan hari, entah 40 hari, 50 hari, saya enggak lupa. Intinya diboikot sampai akhirnya mereka bertobat. Akhirnya mereka saking ke masjid tidak ada yang salami. Kalau mereka salami tidak dibalas, ya. Sampai akhirnya mereka tidak kuat, mereka sholat di rumah karena enggak kuat kalau ke masjid dicuekin sama yang lainnya. Sampai Allah turunkan firman-Nya menerima taubat mereka. Wa 'ala thalathati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Dan kepada 3 orang yang mereka ditunda taubatnya dan akhirnya Allah turunkan taubatnya. Itu dalil tentang bolehnya memboikot pelaku maksiat karena mereka bermaksiat tidak ikut perang. Dikiaskan kepada hal ini terhadap pelaku bid'ah. Demikian juga pelaku bid'ah boleh kita boikot kalau memang itu mendatangkan kemaslahatan. Dengan kita boikot dia, apalagi di zaman salaf dahulu mereka praktekkan praktek hajar mubtadi'. Pelaku bid'ah tidak disalami, pelaku bid'ah tidak diajak berbicara, dijauhi, ya. Itu zaman dahulu. Kalau zaman sekarang kita enggak bisa terapkan hal tersebut, ya. Kita enggak bisa terapkan hal tersebut karena di sebagian daerah pelaku bid'ah lebih banyak daripada yang di atas sunnah, ya, di atas sunnah. Tapi intinya kalau ternyata orang tersebut sedang kita boikot, ya, secara syar'i, kemudian dia undang kita, tidak wajib datang. Atau contoh nyata misalnya kita memboikot pelaku bid'ah yang top, misalnya orang Syiah misalnya ngundang. Kita tahu saya enggak mau ketemu dengan dia, itu hak kita, boleh. Kita mau ketemu dia, kita takut terpengaruh. Saya enggak mau ketemu dia. Saya tidak mau senyum-senyum sama dia. Boleh, ya. Kalau yang undang misalnya orang Syiah, kita enggak datang. Boleh-boleh saja, ya. Jadi yang undang harus yang haram untuk dihajar. Adapun yang boleh dihajar maka tidak wajib untuk hadir, atau sedang kita hajar tidak wajib untuk kita hadir walimah.